Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, dalam wawancara khusus kali ini, saya sudah bersama dengan tamu saya, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, Mas Mufti Fathul Bari. Mas Mufti, selamat bergabung, apa kabar? Kabar baik, Mas Agus. Terima kasih banyak sudah mengundang dalam diskusi kita sore hari ini. Iya, terima kasih juga sudah meluangkan waktu bersedia kami wawancarai dalam rangka refleksi akhir tahun ya mengenai lingkungan hidup dan juga keanekaragaman hayati di Indonesia dan juga dunia. Ya. Tentu ini menjadi perhatian kita juga ya, bahwa dalam setahun terakhir paling tidak sudah ada perkembangan, apakah perkembangannya mengarah ke positif atau bahkan sebaliknya. Nah, bagaimana juga tema perayaan Hari Keanekaragaman Hayati tahun ini kan berbunyi be part of the plan ya. Jadilah bagian dari rencana. Nah, bagaimana tema ini relevankah dengan situasi di Indonesia saat ini, Mas? Sedikit koreksi boleh ya. Jadi mungkin Hari International Biodiversity Day itu kan jatuhnya sebetulnya tanggal 22 Mei. Oh, iya. 22 Mei, tapi memang sebelumnya itu di 29 Desember gitu ya. Ya. Tetapi karena ada semacam kayak pengesahan dari protokol konvensi tingkat tinggi di Rio de Janeiro, dimajukan ke 22 Mei. Tetapi kalau bagi kami setiap hari adalah hari biodiversity karena kita hidup di wilayah kaya biodiversity. Ya. Dan kita sangat tergantung dengan biodiversity atau keanekaragaman hayati yang be part of the plan sebetulnya sebuah ajakan dari komunitas global, jadi ajakan yang disepakati oleh banyak negara termasuk Indonesia salah satunya, agar semua masyarakat dapat terlibat aktif dalam melindungi keanekaragaman hayati atau biodiversity di dunia, khususnya di Indonesia itu sendiri. Jadi banyak ajakan-ajakan, bukan ajakan, tapi banyak peluang-peluang di mana kita sebagai masyarakat bisa berpartisipasi dalam perlindungan biodiversity. Part-partnya tentu banyak, ada dari sektor pemerintah, ada dari sektor civil society, ada dari masyarakat, ada juga dari indigenous people dan local communities. Semuanya punya part dan bagian-bagiannya masing-masing dalam berkontribusi dalam penganekaragaman hayati. Saya ambil contoh misalnya di pemerintah. Pemerintah tentu mereka punya part dalam mengusung segala macam regulasi perundangan dan peraturan-peraturan turunannya, lalu penyusunan IPSAP, Indonesian Biodiversity Action Plan, indeks pengelolaan KHT, IPK, dan juga peraturan turunan, RPJMN dan macam-macam. Lalu di civil society misalnya kita bisa menjadi bagian dalam organisasi-organisasi yang mampu berkontribusi dalam perlindungan biodiversity di Indonesia, membantu kerja-kerja pemerintah untuk mencapai target-target yang sebetulnya telah ditentukan di dokumen IPSAP itu sendiri. Lalu yang nggak kalah penting sebetulnya di masyarakat adat dan komunitas lokal itu juga menjadi bagian penting, karena kita tahu selama ini komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang hidupnya sangat tergantung dengan keanekaragaman hayati, yaitu masyarakat adat dan komunitas lokal, sehingga mereka menjadi bagian yang sangat penting untuk implementasi kerangka perlindungan biodiversity global di dunia. Begitu Mas Agus singkatnya. Baik, nah dari bulan Mei sampai akhir 2024 ini menjelang ya, berakhirnya tahun ini. Nah, bagaimana menurut Mas Mufti sendiri? Apa ini Mas? Apa yang sudah menjadi bagian dari rencana tadi itu, apakah sudah ada progresnya begitu? Progresnya untuk di dunia internasional menurut saya cukup lumayan bagus gitu, karena banyak komitmen
dari berbagai macam negara, termasuk di Indonesia juga, yang sudah mulai mensubmit NBSAP-nya, ya, National Biodiversity Action Plan-nya ke UN, ya, sehingga itu menjadi landasan acuan dalam pengelolaan biodiversity ke depan, kan, hingga 2045 kalau kita mereverse ke NDAP-nya Indonesia. Kan. Tetapi kalau secara global sebetulnya targetnya sampai 2030. Kan. Yeah. Nah, 30 by 30 di mana 30% wilayah daratan dan lautan di bumi ini itu dilindungi di yang tersebar di berbagai macam negara. Jadi komitmennya sangat bagus. Apalagi kemarin waktu COP 16 di Cali Colombia itu menghasilkan suatu keputusan subsidiaries body atau 8J, artinya akan ada lembaga pembantu yang secara khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan local knowledge, masyarakat adat dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai sudut pandangnya sudah mulai berubah bahwa rupanya masyarakat adat dan komunitas lokal juga menjadi bagian yang sangat penting dalam perlindungan biodiversity. Nah, di Indonesia sendiri juga progresnya sudah mulai terlihat karena ada dokumen yang sudah disubmit dan penting bagi kita semua ke depannya untuk mengawal itu agar itu terimplementasikan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, semua indikatornya terpenuhi dan lain sebagainya. Tentu juga dengan memperhatikan situasi ekonomi, lalu juga kehidupan masyarakat yang mungkin akan terdampak dari rencana perlindungan biodiversity ini. Begitu, Mas Agus. Ya, bagaimana juga dengan IPK kita ya, indikator keanekaragaman hayati kita nih untuk mendukung pembangunan sampai ke daerah-daerah. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati, nah itu kan sebetulnya PR yang harus disusun setelah kita mensubmit atau menyusun yang namanya NBSAP. Jadi setelah NBSAP disubmit, dia diintegrasikan dengan RPJMN. PR selanjutnya di daerah-daerah dia harus menyusun salah satunya menyusun IPK sebagai baseline dan juga target tentang keanekaragaman hayati yang ada di sana. Itu tantangan ke depan. Apakah kita sudah membreakdown-nya? Sebagian Indonesia? Sudah, karena sebetulnya kita sudah punya dokumen NBSAP versi yang lama sebelumnya. Tinggal yang harus dilakukan adalah memperbaharui dokumen-dokumen tersebut, baseline-nya dan lain sebagainya, dan itu menjadi tantangan yang sangat luar biasa karena kita tahu Indonesia negara yang sangat kaya dengan biodiversity, keanekaragaman hayati sangat tinggi, dan jika PR-nya adalah bagaimana kita mulai mengidentifikasi kembali keanekaragaman hayati atau kekayaan biodiversity di Indonesia, dan itu dijadikan sebagai target dan indikator-indikator yang harus kita terpenuhi sampai 2045 nanti. Oke. Tadi Mas Mufti sudah menyinggung tentang tantangan terbesar. Nah, bisa lebih eksplisit lagi digambarkan tantangan apa saja itu? Kalau dibilang tantangan terbesar, semuanya kayaknya terbesar ya, Mas Agus ya. Kan? Tetapi kalau bagi kami, misalnya di Forest Watch Indonesia melihat pertama yang harus diselesaikan adalah bagaimana kita memainstreaming peluang-peluang positif ini ke level daerah bahkan sampai ke komunitas. Karena itu yang biasanya tidak terjadi di Indonesia, gitu kan. Terjadi tapi hanya diketahui oleh sebatas kalangan dan lain sebagainya. Termasuk di nasional pun belum banyak orang yang tahu bahwa sudah ada achievement yang sangat luar biasa dalam rangka upaya perlindungan biodiversity. Nah, ini artinya kan sebelum implementasi itu dilakukan, ini kan harus di mainstreaming dulu nih. Disosialisasikan ke daerah-daerah, diperkenalkan ke pemangku kepentingan di daerah, bahkan sampai ke komunitas, apa itu biodiversity, apa itu 30 by 30, apa itu NBSAP, apa itu national target, apa itu IPK dan lain sebagainya gitu kan. Nah,
itu dulu kalau menurut saya PR yang harus kita lakukan sebelum kita melangkah lebih jauh gitu kan. Baik. Nah, setelahnya baru tuh hal-hal yang berkaitan dengan tadi itu mengidentifikasi ulang potensi keanekaragaman hayati, lalu memastikan proses-proses berjalan dengan transparan dan partisipasi masyarakatnya tinggi, lalu dan juga penting sebagai enabling condition yaitu recognizing merecognizing hak-hak dan wilayah termasuk wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal khususnya dalam pengelolaan biodiversity di wilayah mereka. Ya, baik. Memang IBSAP ini Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan ya tentu saja harus sampai ya ke berbagai lini termasuk sampai ke masyarakat adat itu tadi ya supaya menjadi pemahaman bersama yang satu aksi satu strategi juga kan gitu ya. Nah ada catatan saya mohon dikoreksi kalau keliru laporan dari Living Planet Report tahun ini kan menunjukkan penurunan populasi satwa liar, Mas Mufti ya, hingga 73% dalam 50 tahun terakhir. Nah, bagaimana ancaman ini dapat berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia, terutama di sektor perikanan dan pertanian? Saya nggak mau terlalu menyinggung terkait laporannya, tetapi karena kita juga karena banyak ya referensi yang mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi faktanya kita harus mengakui bahwa ada penurunan populasi dari satwa liar, termasuk juga tumbuhan ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia pun itu terjadi gitu kan. Nah, di Indonesia sendiri kan kita tahu ada sekitar 900-an ya, 904 tumbuhan satwa liar yang dilindungi. Ada sekitar 100-an itu tumbuhan dan 700-an itu sekitar jenis-jenis satwa liar. Nah, itu kan PR-nya itu harus di breakdown ulang lagi terkait statusnya misalnya. Apakah memang ada tumbuhan-tumbuhan lain yang tumbuhan dan satwa lain yang harus dinaikkan statusnya misalnya. Oh ya. Atau ada tumbuhan lain yang tadinya statusnya terancam tiba-tiba populasinya sudah melimpah sehingga dia bisa di downgrade macam-macam lain itu terus dilihat kembali. Jadi database kita harus kuat juga ya? Ya, database-nya harus sangat kuat. Makanya itu tantangan terbesar kedua tuh setelah mainstreaming ini kan, bagaimana kita mengidentifikasi ulang lagi kan. Nah, lalu kaitannya terkait dampak terhadap pangan, terutama di sektor kehutanan, perikanan dan pertanian gitu ya. Yeah. Nah ini yang belum banyak riset atau riset komprehensif yang dilakukan khususnya di Indonesia terkait apa sebenarnya dampak dari hilangnya biodiversity terhadap kehidupan manusia gitu kan. Sangat jauh kaitannya, tetapi itu sangat pasti memiliki dampak dan belum banyak riset-riset komprehensif yang menuju ke arah sana. Jadi PR kedua ya sama tuh, bagaimana kita para peneliti yang ada di Indonesia bahkan yang mungkin yang ada di luar ketika kembali ke Indonesia juga melakukan itu kan. Contoh misalnya saya ambil kasus bagaimana dampak kepunahan harimau Jawa di Jawa terhadap sistem kehidupan masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Gitu. Yeah. Nah, kan belum ada tuh riset-riset komprehensif yang menjelaskan itu. Tapi kalau dilihat dampaknya pasti ada. Gitu kan. Nah, termasuk kenapa komitmen global ini muncul karena kerangka global ini kan seharusnya dia keluar di tahun, saya cerita agak panjang nggak apa-apa Mas Agus ya? Boleh. Kerangka global ini kan harusnya muncul di tahun 2020 ya. Nah, di tahun 2020 itu tapi nanti kalau misalnya di luar dari konteks bisa diingatin ya, takutnya melebar kemana-mana. Oke. Nah, di tahun 2020 itu kita tahu ada wabah COVID ya. Oh iya. COVID-19 yang seharusnya COP15 tentang CBD Convention Biological Diversity itu dilakukan di tahun 2020. Nah, karena ada wabah COVID akhirnya ditunda sampai 2023 ya. Iya, 2022. Sampai 2022 di akhir tahun 2022.
diselenggarakan di Kunming dan di Montreal, Kanada. Nah, artinya selama rentan 2 tahun itu, selama ada waktu tertunda selama 2 tahun itu, masyarakat dunia dan para peneliti ini sudah mulai sadar bahwa terganggunya rantai makanan ya, atau biodiversity di dunia itu berdampak sangat luar biasa terhadap kehidupan manusia. Ya. Karena saat itu banyak riset-riset yang ada, bukan banyak, ada beberapa riset-riset yang mengeluarkan tentang penyebab dari COVID-19 itu sendiri. Ya. Ada yang bilang itu dari kelelawar lah dan lain sebagainya. Artinya ada biodiversity yang terganggu. Ada satwa yang tadinya harusnya nggak boleh dimakan misalnya, itu tiba-tiba dikonsumsi, lalu menyebar ke manusia, dari manusia menyebar lagi ke manusia, dan menyebar hampir ke seluruh dunia gitu kan. Dan itu mulai menyadarkan banyak kalangan, banyak orang bahwa terganggunya biodiversity di salah satu lokasi itu bisa berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan bahkan perekonomian, bukan hanya satu negara tapi ke seluruh negara yang ada di dunia. Nah, dari situ akhirnya muncul kesadaran. Apa itu kesadarannya? Kesadaran bahwa rupanya manusia selama ini tidak dianggap sebagai bagian dari biodiversity itu. Yeah. Kalau kita ingat pelajaran-pelajaran zaman sekolah tentang rantai makanan misalnya, siapa makan apa sampai ada predator paling tinggi, pertanyaannya kenapa tidak ada manusia di situ? Iya. Padahal kita bagian dari spesies bumi yang jadi bagian dari diversity itu kan. Justru jangan-jangan yang terbanyak kita yang harusnya terlibat di situ kan. Terbanyak kita, dan diversity-nya juga macam-macam kan. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada Melanesia dan macam-macam kan. Nah, artinya mulai muncul kesadaran bahwa manusia seharusnya menjadi bagian dari biodiversity, sehingga keputusan dari Global Biodiversity Framework di 2022, di akhir tahun 2022, itu banyak merecognize hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat dan komunitas lokal. Baik. Jadi dari 23 target Global Biodiversity Framework, itu ada, saya lupa, 7 atau 8 target kalau nggak salah, yang di situ menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat dan komunitas lokal. Kalau sebelumnya konferensi CBD itu hanya berbicara satwa tumbuhan gitu kan. Iya. Nah, di 2022 sampai sekarang itu udah mulai membicarakan tentang masyarakat adat, komunitas lokal, local knowledge, local wisdom, respecting the indigenous people and local communities. Jadi sudah mulai mengarah ke sana, artinya sudah mulai muncul kesadaran bahwa kita juga bagian dari biodiversity itu sendiri. Tapi Mas Mukti, kan pada muaranya harus ada kebijakan yang terintegrasi kan begitu ya, supaya tadi manusia itu bisa memang masuk jadi bagian rantai makanan yang penting untuk tidak terbatas karena daerah ataupun sebuah negara, tapi kan sudah ini menjadi isu global kan begitu ya. Ya. Nah, di Indonesia situasinya jadi agak sangat unik. Kenapa sangat unik? Di Indonesia sendiri ya, kalau kita mengambil konteks kebijakan yang ada di Indonesia, gitu, seharusnya IPSAP atau bahkan implementasi NBSAP-nya Indonesia juga harus merecognize itu. Kenapa harus merecognize? Balik lagi, biodiversity di kita itu bukan hanya tentang satwa, bukan hanya tentang tumbuhan, tetapi juga ragam budaya masyarakat adatnya kan sangat luar biasa. Ada local knowledge, yang pengetahuan lokal yang tercipta di setiap komunitas kan. Itu tentang tumbuhan obatnya, tentang pangannya, tentang bagaimana mereka melaut, tentang bagaimana mereka bertani, tentang bagaimana mereka berhubungan atau menjalin relasi dengan tumbuhan atau satwa-satwa, dan kaitannya dengan kehidupan mereka, dan banyak sekali cerita-cerita tentang itu kan. Jadi balik lagi di 2022 tema dari COP15 itu adalah Living Harmony with Nature. Nah, kalau temanya itu, pertanyaannya siapa yang selama ini telah menerapkan living harmony with nature tersebut? Kalau di Indonesia kan jawabannya udah jelas tuh ya, itu berarti komunitas-komunitas masyarakat
yang masih memegang teguh local knowledge mereka dalam menjalankan hidup. Kan. Baik, kalau gitu dari Aceh sampai Papua banyak tuh kalau kita identifikasi. Kali gitu terakhir ini, pertanyaan terakhir nih Mas Mufti. Kalau ini sudah menjadi dikembalikanlah kepada masyarakat, begitu harus melakukan sesuatu. Apa sebenarnya langkah konkret atau upaya konkret yang harus kita lakukan? Banyak peran ya yang harus diambil. Yang pertama dari sisi pemerintah, termasuk kita civil society misalnya. Yang pertama tadi recognize yang dilakukan ya, mainstreaming ya, tadi mainstreaming, identifikasi ulang dan lain sebagainya ya. Tetapi pasca itu enabling conditionnya yang pertama recognize. Artinya merekognisi praktek-praktek tradisional yang selama ini sudah terbukti mampu mengelola biodiversity dengan berkelanjutan. Dan praktek-praktek itu menurut saya sangat banyak di Indonesia. Bahkan di masyarakat perkotaan pun, kalau di orang-orang tua kita masih ada tuh orang-orang yang mempraktek-praktekkan itu. Contoh misalnya di beberapa daerah di Sulawesi misalnya, mereka punya yang namanya istilah burung-burung penanda gitu ya. Jadi kalau ada burung ini datang, waktunya panen. Ada burung ini waktunya apa gitu kan. Ada burung ini bahkan katanya ada suara burung apa, tiba-tiba tandanya akan ada orang meninggal, nah gitu kan. Nah, itu kan mitos, tetapi kalau dikaji secara ilmiah pasti ada pembuktiannya. Nah, itu kalau menurut saya itu harus direcognize dan dicari pembuktian secara ilmiah, dan yang kedua itu justru menghidupkan kembali cerita-cerita yang seperti tadi yang sudah hilang. Kan pasti sudah banyak tuh cerita-cerita yang sudah hilang kan, karena habitatnya yang terdegradasi sehingga perilaku satwanya sudah berubah. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita seperti di Sulawesi tadi itu. Ada burung ini tandanya panen, ada burung ini tandanya nanam segala macam. Karena habitatnya sudah terganggu kalau di Jawa misalnya kan. Karena perubahan perilaku satwa macam-macam. Nah, itu dari sisi pemerintah. Lalu dari sisi masyarakat adatnya kan. Masyarakat adat atau kita sebagai civil society, masyarakat adat di komunitas lokal. Tentu mereka harus membuktikan bahwa selama ini mereka lah yang menjadi garda terdepan dalam perlindungan biodiversity, menjaga keanekaragaman hayati, memanfaatkan satwa dan tumbuhan secara berkelanjutan, dan itu harus di-amplifying bahkan sampai ke dunia internasional. Banyak loh kisah-kisah seperti ini di komunitas. Dan yang ketiga, masyarakat urban, kita yang hidup di perkotaan yang mungkin sudah lepas ikatannya dengan hal-hal yang berkaitan seperti tadi tuh. Orang tua kita mungkin masih punya kaitan dengan itu, tapi kan kita mungkin udah lepas. Apa yang bisa kita lakukan ya, tentu lifestyle kan. Lifestyle menjadi itu satu-satunya yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa hidup menjalankan prinsip-prinsip ramah lingkungan, plastik yang mencemari lautan di mana-mana, dan macam-macam gitu kan. Baik, Mas Mufti, luar biasa. Ini mudah-mudahan jadi ingatan kita semua ya, karena sudah diingatkan oleh Forest Watch Indonesia bahwa pentingnya melakukan upaya-upaya konkret, langkah konkret itu memang yang harus dilakukan ke depan ya. Terima kasih sudah bersama Voice of Indonesia. Sukses selalu untuk Forest Watch Indonesia. Sama-sama Mas Agus, terima kasih banyak sudah mengundang kami ke sini. Baik. Demikian pendengar, wawancara kami dengan Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, Bapak Mufti Fathul Bari. Tetap bersama di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.